Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Roland itu telah turun tahta dan digantikan sama Leon. Namun, nasib Roland itu nggak seburuk itu teman-teman. Walaupun dia itu telah turun tahta, tapi hidupnya itu masih dijamin sama kerajaan Holford. Bahkan dia itu disediain pulau pribadi, tempat di mana nantinya Roland bersama-sama dengan para selirnya itu akan tinggal. Yap, setelah pensiun, si Roland itu malah difasilitasi sama Pulau Harem. Gue juga heran sih, ini sebenarnya siapa sih MC-nya tuh? Di saat Roland itu santai-santai, si Leon itu malah lagi pusing buat ngadepin ancaman perang kekaisaran. Tapi ya nggak apa-apa lah, well play buat Roland nih, yang selama ini bisa jadi mastermind dalam bayang-bayang. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka ke sebuah mansion kuno. Saat itu, Leon dan Luxon pun masih berusaha mengumpulkan beberapa item dalam dunia ini yang bisa mereka gunakan untuk berperang nantinya. Di sana, Luxon juga sudah menyiapkan beberapa peluru ajaib yang nantinya bisa digunakan sama Leon di saat-saat genting. Tapi kita masih belum dikasih tahu nih efek apa yang akan ditimbulkan sama peluru itu. Di sini, Luxon juga sempat menyinggung soal perang kali ini nih. Dia itu masih mengingatkan Leon kalau kesempatan mereka untuk memenangkan perang kali ini masih mencapai 30% aja. Jadi sebaiknya Leon itu lebih berhati-hati. Lalu untuk bantuan dari beberapa lost item lain juga sedikit terlambat nih, karena memang Luxon itu agak keliru dalam menghubungi mereka. Mendengarkan hal itu, Leon pun agak terkejut nih, karena baru pertama kalinya ia melihat Luxon melakukan kesalahan sepele seperti ini. Biasanya kan dia itu mengerjakan semua hal dengan sangat teliti dan sempurna. Terlepas dari itu semua, Leon pun memaklumi kesalahan dari Luxon, karena memang semuanya juga punya kelemahan tersendiri teman-teman. Tapi tiba-tiba aja, Luxon dan Leon itu merasakan kalau ada 3 orang yang baru saja memasuki mansion ini. Mereka kira itu adalah musuh. Jadi Luxon dan Leon pun langsung mengacungkan senjata mereka. Namun ternyata yang datang adalah Raymond, Daniel, dan Julius. Di sini, Leon pun tanya kenapa 3 orang temannya ini datang menyusulnya. Mendengarkan hal itu, Raymond dan Daniel pun menjawab kalau mereka menemani Pangeran Julius untuk menemuinya. Dan katanya Pangeran Julius juga memiliki sesuatu permintaan kepada Leon. Mendengarkan hal itu, Julius pun langsung menambahkan nih, kalau apakah Leon itu akan berjuang sendirian dalam perang kali ini? Tentu aja, Leon pun langsung menjawab iya dong. Karena baginya lebih efisien jika dia tidak melibatkan orang lain dalam perang ini. Lagi pula Leon sangat tidak tega jika melihat orang-orang terdekatnya itu mati. Mendengarkan jawaban itu, Julius pun berkata, kalau begitu aku di sini untuk membawamu pulang. Mary sudah menceritakan segalanya kepada kami, dan kini kami akan membantumu dalam peperangan kali ini. Tidak hanya 5 pangeran idiot, tapi juga seluruh kerajaan Holford akan membantumu, Leon. Mendengarkan kata kalau Mary sudah menceritakan semuanya kepada Julius dan yang lainnya, membuat Leon agak jadi kaget nih. Karena memang pasalnya, hal itu sangat mengarah kepada pengakuan Mary sebagai reinkarnator. Lalu, ia pun ingin memastikan sejauh mana Julius itu mengetahui hubungan Leon dengan Mary. Mendengarkan hal itu, Julius pun memberikan kode kepada Raymond dan Daniel untuk menjauh sejenak karena dia akan berbicara 4 mata dengan Leon. Setelah Raymond dan Daniel menjauh, si Julius pun mulai mengakui nih kalau Mary sudah menceritakan semuanya kepada mereka. Tentang Leon dan Mary adalah seorang reinkarnator bersaudara, dan tentang Mary yang berusaha merebut peran Olivia sebagai orang suci dan pasangan bagi 5 pangeran idiot. Mendengarkan penjelasan itu, Leon pun tanya ini sama Julius, bukankah seharusnya Julius itu marah sama Mary? Lalu kenapa sekarang dia itu malah ingin membantu Mary dan Leon? Bukannya seharusnya mereka marah karena dipermainkan sama 2 reinkarnator yang malah merusak jalan hidup mereka? Mendengarkan hal itu, Julius pun berkata, kalau perkataan Leon itu benar. Tapi saat menceritakan hal itu kepada kami, Mary itu menangis dan meminta maaf dengan tulus kepada kami. Jadi kami juga tidak bisa mengabaikan hal itu. Lagi pula Mary juga mau kalau kakaknya itu tetap hidup. Jadi karena hal itulah kami semua akan membantumu. Tapi tetap aja nih, si Leon itu gak mau menerima bantuan dari Julius. Di sini ia bilangnya sih, kalau Julius dan yang lainnya itu hanya akan menghambat Leon aja. Namun Julius itu tahu kalau Leon itu gak mau melihat orang terdekatnya tersakiti aja. Maka dari itulah dia selalu menolak bantuan dari siapapun, bahkan ia selalu menolak bantuan dari para tunangannya sendiri. Jadi Julius pun tetap memaksa Leon agar kerajaan itu bisa membantu Leon dalam perang ini. Bahkan saat itu Julius dan Leon pun sampai adu jotos pas memperdebatkan hal itu. Hingga akhirnya Luxon pun berkata sama Leon nih,
kalau semestinya Leon itu menerima bantuan dari mereka aja. Karena memang jika kerajaan Horford ikut membantu mereka, maka kesempatan menang mereka juga akan naik drastis. Dan mungkin aja mereka bisa benar-benar memenangkan peperangan kali ini. Setelah mendengarkan pendapat itu, Leon pun jadi berubah pikiran dan mengizinkan kerajaan untuk ikut membantunya. Lagi pula, Angie juga berkata kalau dia akan menyatukan kerajaan untuk membantu Leon dalam perang kali ini. Mungkin dengan datangnya Julius ke sini, Angie sudah menepati janjinya untuk menyatukan kerajaan Horford. Nah, tak hanya itu, Raymond, Daniel, dan kaum bangsa miskin juga akan ikut berperang membantu Leon. Lagi pula peralatan perang mereka, baik itu dari kapal, armor, dan yang lainnya itu, berasal dari Leon. Dan mereka juga udah terikat kontrak dengan Leon untuk membantunya dalam situasi apapun. Jadi kali ini mereka juga akan ikut berperang bersama dengan Leon. Mendengarkan hal itu, Leon pun tersenyum dan berkata, kalau jangan salahkan dia kalau mereka itu akan mati. Panel cerita pun berpindah ke ibu kota Horford. Saat itu ada banyak sekali kapal udara yang berkumpul di atas ibu kota Horford nih. Dan itu artinya sudah banyak sekali bangsawan yang telah dibujuk sama Angie untuk berpihak kepada Leon. Selain itu, ada juga usaha dari Jill, Greg, Chris, Brad yang telah meyakinkan keluarga mereka untuk berpihak kepada Leon. Bahkan, saat itu ada juga armada kapal dari Vansos Dugdom yang dipimpin sama Hertrude dan ada juga armada kapal Alzer yang dipimpin sama Layla untuk datang membantu Horford nih. Dalam armada kapal Alzer terdapat Layla, Sergei, dan Loic yang sudah sampai di sana. Tapi mereka pun berkata kalau 6 bangsawan agung dari Alzer juga akan bergabung bersama mereka dalam perang kali ini. Yaps, di sini Sergei itu masih belum mati teman-teman. Sergei itu masih membantu Layla dalam pemulihan Alzer ini. Jadi ceritanya dalam WN ini pas arc perang Alzer itu cuma Emil aja yang jadi korban dan berubah menjadi pohon suci baru buat Alzer. Sementara Sergei itu selamat, tapi Sergei itu udah mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap harinya Sergei itu akan membasmi para bajak laut udara yang ingin mengincar Alzer untuk penembusan dosanya. Dan sekarang dia juga akan membayar hutangnya kepada Leon. Nah, seperti dalam LN-nya, di sini si Loic juga udah deket banget sama Mary. Ya, karena memang kita tahu sendirilah ya. Waktu perang di Alzer kan Loic itu udah disadarin sama pukulan gorilanya Mary. Lalu ia juga udah dinasihatin sama Mary sampai tobat gini. Alhasil, dia menganggap Mary sebagai kakak perempuannya. Di sini, Loic, Hertrude, dan Mary juga sedikit ngobrol nih. Dan waktu itu, si Hertrude pun bertanya, siapakah raja baru yang akan memimpin Horford? Karena memang dia dengar Roland itu sudah mengundurkan diri dari posisi raja. Nah, mendengarkan hal itu Mary pun agak bingung nih, karena dia juga masih belum tahu kalau ternyata si Leon lah yang akan menggantikan posisi dari Roland. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Di sini Leon pun sangat kagum setelah melihat hampir dari 1.500 kapal udara yang berkumpul di atas ibu kota Horford. Hal ini juga sekaligus membuktikan kalau Angie sudah bekerja keras untuk menyatukan Horford ini. Dan Nuxon juga berkata, kalau dengan ini kesempatan mereka untuk memenangkan perang dengan kekaisaran naik menjadi 50%. Jadi waktu itu, si Leon dan Angie pun langsung berpelukan ketika mereka bertemu. Di sini, Angie pun menceritakan kalau dia itu sudah berhasil memenuhi janjinya. Mulai sekarang, Leon itu akan memimpin semua armada yang ada di ibu kota ini. Setelah itu, Leon pun dipertemukan dengan masternya nih. Di sebuah ruangan, master dari Leon itu menjelaskan situasinya di mana Leon itu harus memimpin Horford mulai dari sekarang. Karena memang Horford itu memerlukan pemimpin seperti Leon untuk memenangkan perang kali ini. Nah, di sini Leon juga baru mengetahui nih, kalau identitas sebenarnya dari masternya itu adalah seorang Duke dan adik dari mendiang raja sebelumnya. Maka dari itu, rasa hormat Leon kepada masternya semakin meningkat. Tapi master dari Leon pun berkata, kalau gelar Duke-nya hanyalah sebuah nama belaka aja. Jadi Leon itu nggak perlu menghormatinya sampai seperti itu. Namun ada satu hal yang diminta oleh sang master kepada Leon nih. Kalau Leon itu harus memberikan semangat dan menyatukan para bangsawan yang sudah berkumpul saat ini. Karena memang, itu adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Panel cerita pun berpindah ke ruang audiensi kerajaan. Saat itu semua bangsawan pun berkumpul di sana untuk mendengarkan pidato dari Leon nih. Di sini Leon pun mengaku kalau dirinya itu nggak pandai untuk berbicara ataupun membujuk orang lain. Jadi saat itu Leon pun menundukkan kepalanya kepada semua bangsawan yang ada di sana, lalu berkata kalau dia ingin meminjam kekuatan semua bangsawan yang ada di sana untuk memenangkan peperangan kali ini. Karena jika kekuatan mereka berhasil disatukan, maka perang ini juga pasti akan bisa mereka ambil alih.
Melihat Leon yang seperti itu, para bangsawan pun berkata kalau Leon harusnya mengangkat kepalanya. Karena memang itu bukanlah sikap yang sepantasnya ditujukan oleh seorang pemimpin. Lagi pula, mereka datang ke sini juga untuk membantu Leon dalam memenangkan perang ini. Jadi tanpa Leon memohon pun, mereka sudah siap membantunya. Apalagi, ini adalah demi kehormatan dan keselamatan tanah air mereka. Dengan begitu, para bangsawan pun resmi disatukan dalam kepemimpinan Leon. Namun sepertinya gue kira nih, Leon itu masih belum sadar kalau dirinya itu dijadikan raja sama Angie dan masternya itu. Karena kan master dari Leon itu cuman ngomong Leon itu harus memimpin armada yang ada di sini aja. Jadi Leon itu pasti ngiranya dia itu masih jadi kayak semacam jenderal perang gitulah. Tapi kita lihat aja nanti ceritanya gimana nih. Panel cerita pun berpindah ke karakter Livia dan Leon nih. Saat itu Leon pun sedang mengobrol empat mata sama Livia. Nah di sini Livia pun mengungkapkan perasaan gak enak yang selama ini ia pendam. Ia merasa kalau Leon itu agak aneh saat menghadapi peperangan kali ini. Ia merasa kalau Leon itu seperti pengen mencari tempat untuk mati dalam perang kali ini. Jadi, pemikiran itulah yang sering mengganggu Livia. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata nih, kalau dia itu nggak tahu apakah dia itu bisa selamat atau enggak dalam perang kali ini. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin siapapun atau apapun ketika sudah masuk dalam medan perang. Di sini, Livia pun mendekati Leon dan berkata, kalau ia ingin Leon itu selamat dari perang kali ini. Dia tidak ingin Leon mati dalam perang ini. Untuk menegaskan keinginannya, Livia pun sampai menangis dan memeluk Leon. Melihat keadaan Livia yang seperti itu, Leon pun langsung memeluknya balik. Dan berkata, iya, aku berjanji akan selamat dalam peperangan kali ini. Aku pasti akan menang dan pulang dengan selamat untuk Livia, Angie, dan Noel. Mendengarkan hal itu, Livia pun masih memeluk Leon dan berterima kasih atas janji Leon itu. Namun dalam hatinya Livia itu tahu kalau Leon sedang membohongi dirinya. Dia sudah sangat lama mengenal Leon. Jadi dia itu sudah tahu mana sikap Leon di saat dia bohong ataupun di saat dia berkata jujur. Namun dia itu tidak mengungkapkan hal itu kepada Leon. Tapi dia bertekad untuk melindungi Leon dalam perang kali ini. Dia tidak ingin Leon mati dalam perang ini. Itulah yang bisa Livia janjikan kepada dirinya sendiri. Ya di sini Leon itu udah ngeluarin red flag-nya aja ya. Tapi memang patut dinantikan sih. Kalau semisal ceritanya bakal si Leon itu sedang terdesak di medan perang, dan Livia itu bakal ngorbanin dirinya sendiri untuk melindungi Leon. Ya gue demen banget sih kalau memang ceritanya bakal kayak gitu. Tapi ya moga aja nggak ada yang mati sih. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon dan Claire nih. Di sini si Claire pun berkata kalau dia itu tahu Leon berbohong kepada Livia soal keselamatannya. Karena memang dalam perhitungan Claire juga, untuk jenderal perang seperti Leon yang akan berada di garis depan itu, apalagi Leon juga sudah menjadi buronan bagi kekaisaran, maka presentase Leon untuk selamat dalam perang ini juga sedikit banget. Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung berkata kalau dia memang berbohong kepada Livia tentang janji kalau dia bisa selamat. Namun, ia akan berusaha sekuat tenaga agar orang-orang yang ia cintai itu gak mati dalam perang kali ini. Itulah janji Leon yang akan dia tepati. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat dari Mobusekanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.